Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai Tokori, tote bag ekoprint ramah lingkungan. Yang anggotanya yaitu Lilis Tiarini, saya sendiri Siti Nurrohmah, Tia Suraidah, Farsadila Wida Luciana, dan Wahyu Puspita Ningrum. Yang pertama ada rencana usaha. Latar belakangnya, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan menjadikannya sebagai tren gaya hidup yang ramah lingkungan semakin digemari masyarakat. Belakangan ini juga berkembang fashion yang terus meningkat. Alih-alih dapat memberikan kepraktisan dan nilai seni yang modern, ternyata dapat membuat kebudayaan seperti batik semakin tergerus dan sedikit demi sedikit hilang dari masyarakat. Dari tren gaya hidup ramah lingkungan tersebut yang dipadukan dengan unsur seni dan kebudayaan, mendasari kami untuk mengembangkan batik ekoprint yang dikemas dalam bentuk tote bag. Tote bag ekoprint ini menggunakan bahan alam dengan proses mentransfer warna dan bentuk ke kain secara langsung. Pelaksanaan produksinya dilaksanakan di Dumpoh, Magelang Utara, dikerjakan oleh anggota sendiri dan bahannya yang digunakan ramah lingkungan. Di sini juga dapat kita lihat ada daun-daun yang digunakan untuk pembuatan tote bag ekoprint. Lalu pelaksanaan pemasarannya berupa melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram baik melalui story maupun feed, Facebook, Shopee, dan Tokopedia. Penyebaran pamflet dilakukan serentak oleh setiap anggota dengan pemesanan produk melalui chat admin. Lalu yang kedua ada laporan keuangan. Nah, di sini ada harga pokok produksi nih. Ada harga dari tote bag kanvas polos, ada harga tote bag belacu polos, air cuka, tawas, tali rafia, plastik, dan gas LPG. Lalu ada analisis kelayakan usaha. Di sini yang pertama ada analisis pendapatan dan keuangan. Yang pertama dari bahan kanvas. Produksi 1 bulan yaitu 5. Lalu harga 1 bungkusnya 50.000, sehingga hasil penjualan dalam 12 bulan itu banyak produksi 12 bulan dikali harga jual, yaitu 3 juta. Total biaya operasional selama 12 bulan adalah 1.500.000. Jadi keuntungan dalam 12 bulan itu adalah 1.500.000. Yang selanjutnya ada bahan belacu. Ini tuh diproduksi 1 bulannya itu 5 dan harga 1 bungkusnya itu 35.000. Jadi hasil penjualan dalam 12 bulan itu ada 2.100.000. Sedangkan total biaya operasionalnya selama 12 bulan adalah 600.000. Jadi keuntungan yang diperoleh selama 12 bulan adalah 1.500.000. Lalu yang selanjutnya ada analisis BEP atau break even point. Yang pertama ada volume produksi. BEP volume produksi itu rumusnya total biaya operasional dikali harga jual, sehingga hasilnya 0,8. Jadi pada tingkat volume produksi 0,8, usaha ini berada pada titik impas. BEP ini terjadi setelah produksi selama 1 bulan. Lalu yang kedua ada harga produksi. BEP harga produksi rumusnya yaitu total biaya operasional dibagi volume produksi. Hasilnya 85,975. Jadi pada tingkat harga 85.975 ini, usaha berada pada titik impas. B per C rasio. Ini adalah total pendapatan dibagi total biaya produksi. Hasilnya ada 1,23. Karena B per C rasio lebih dari 1, maka usaha ini layak dijalankan. Artinya, tiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan sebesar 1,23 kali lipat. Lalu ada ROI atau Return in Investment. Yang pertama presentasenya 0,23%, artinya usaha ini layak untuk dikembangkan karena setiap satu produk diperoleh keuntungan sebesar 0,23%.
Nah, usaha ini juga layak nih dikembangkan karena setiap pembiayaannya sebesar 100 diperoleh keuntungan sebesar 23,5. Ini itu penghitungan ROI. Nah, lalu ada pengembalian modal. Rumusnya keuntungan plus penyusutan dibagi jumlah modal investasi awal dikali 100%. Hasilnya adalah 21,88%. Artinya, selama usaha berjalan, maka dalam 1 tahun pengembalian modal sebesar 21,88%. Di sini juga ada penyusutan alat. Dari alat plastik, tali rafia, gas LPG dan palu, total penyusutan alatnya yaitu 282.000. Yang ketiga ada kegiatan produksi dan penjualan. Nah, pada Minggu tanggal 10 Oktober 2021, kami mendesain produk dan langkah produksi. Lalu pada Senin 11 Oktober, kegiatan yang kami lakukan adalah membuat rincian keuangan dan bahan yang akan dibeli. Lalu pada Jumat 5 November, kami membeli bahan di online shop. Pada hari Kamis 7 Oktober, kami menghitung aspek terkait kewirausahaan. Lalu pada hari Sabtu 9 Oktober, kami melakukan strategi kewirausahaan berupa strategi pemasaran. Lalu pada hari Senin 8 Oktober, kami membuat pamflet pembelian alat dan bahan dan persiapan modal. Dan pada hari Rabu tanggal 10 November, kami melakukan kegiatan produksi yang dilakukan di Dumpoh, Magelang Utara. Ini adalah hasil dari tote bag EcoPrint karena pembuatannya melalui proses pengukusan dan penjemuran, maka seperti ini. Mungkin nanti hasil akhirnya akan disetrika agar lebih rapih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.